Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang menarik banget dari buku The Psychology of Money. Ternyata nih, soal duit itu ada satu kebenaran yang sering banget kita lupain. Sukses finansial itu bukan soal seberapa pinter otak kita, tapi soal gimana cara kita berpikir dan bersikap. Nah, ini dia ide utamanya dari Morgan Housel. Benar-benar nantang apa yang biasa kita pikirin kan? Jadi sukses soal uang itu bukan ilmu pasti, bukan fisika atau matematika. Ini lebih ke soft skill. Kuncinya itu bukan apa yang Anda tahu, tapi bagaimana Anda berperilaku. Coba deh, bayangin, gimana ceritanya seorang petugas kebersihan bisa meninggal sebagai jutawan? Sementara, di sisi lain, seorang eksekutif top, lulusan sekolah bisnis terbaik, malah bangkrut. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi jantung pembahasan kita hari ini. Jawabannya bakal ngungkapin sesuatu yang benar-benar di luar nalar kita soal kekayaan. Oke, yuk kita kenalan sama dua orang ini. Kisah mereka benar-benar kontras, Ronald Read dan Richard Fuscone. Kalau kita lihat di atas kertas aja ya, perbedaannya kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada Richard Fuscone, eksekutif Merrill Lynch, lulusan MBA Harvard, rumahnya super mewah. Di sisi lain, Ronald Read, seorang petugas kebersihan. Kalau disuruh nebak siapa yang bakal lebih sukses secara finansial, pasti kita semua milih Fuscone kan? Tapi ternyata ceritanya jauh lebih aneh dari itu. Jadi pas Ronald Read meninggal di umur 92, dunia kaget. Petugas kebersihan yang kelihatannya biasa aja ini ternyata ninggalin warisan lebih dari 8 juta dolar. Gila kan? Caranya? Bukan dengan strategi rumit, tapi cuma dengan sabar dan konsisten nabung dan investasi di saham-saham bagus. Terus gimana nasib si eksekutif hebat tadi? Richard Fuscone yang lulusan Harvard, yang biaya perawatan rumahnya aja bisa sampai $90.000 sebulan, dia justru dibutakan sama keserakahan dan tumpukan utang. Begitu krisis finansial 2008 datang, boom, semuanya hilang. Dia bangkrut total. Jadi, apa pelajarannya di sini? Ini dia poin utamanya. Pendidikan tinggi, pengalaman kerja puluhan tahun, semuanya itu kalah sama satu hal simple, perilaku. Si petugas kebersihan yang sabar akhirnya ngalahin si eksekutif yang serakah. Ini bukti nyata kalau kelakuan kita jauh lebih penting dari apa yang kita tahu. Nah, ini ngebawa kita ke ide psikologis berikutnya yang penting banget. Kenapa sih orang bisa punya kelakuan yang beda-beda banget soal duit? Jawabannya ada di sejarah pribadi kita masing-masing. Yuk kita bahas kenapa sesuatu yang kelihatan gila buat kita bisa jadi hal yang paling masuk akal buat orang lain. Ini yang disebut prinsip tak ada yang gila. Gini, pengalaman pribadi kita soal uang itu kan sebenarnya cuma secuil banget ya dari semua kejadian di dunia. Mungkin cuma 0,00000 sekian persen. Tapi pengalaman secuil itu ngebentuk hampir 80% cara kita mandang dunia keuangan. Jadi, kita semua itu bikin keputusan finansial berdasarkan kacamata kita sendiri yang unik. Contohnya gini deh, kalau Anda lahir di tahun 1970-an, waktu Anda remaja sampai umur 20-an, Anda lihat pasar saham itu naik gila-gilaan, hampir 10 kali lipat. Apa yang Anda pelajari? Tentu aja, wah saham ini jalan pintas jadi kaya. Sekarang bandingin sama orang yang lahir tahun 1950. Waktu mereka dewasa, pasar saham malah gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Beda lagi ceritanya kalau Anda lahir di tahun 60-an. Anda ngerasain inflasi yang tinggi banget, yang bikin nilai tabungan anjlok. Nah, pengalaman ini kan beda banget sama anak-anak yang lahir di tahun 90-an, di mana harga-harga cenderung stabil. Dan ini nunjukin dengan jelas banget poinnya Housel. Seberapa berani kita ambil resiko, itu bukan soal kecerdasan atau pendidikan. Sama sekali bukan. Itu semua tergantung sama sejarah pribadi kita, sama pelajaran emosional yang kita dapat pas kita tumbuh dewasa. Bukan dari hitung-hitungan di Excel spreadsheet. Oke, jadi perilaku itu penting. Tapi, itu bukan satu-satunya faktor. Ada dua kekuatan besar lain yang sering kita anggap remeh, keberuntungan dan risiko. Anggap aja mereka ini dua sisi dari koin yang sama. Dan percayalah, peran mereka jauh lebih besar dari yang kita kira. 1:1 juta. Yep, segitu kecilnya kemungkinan seorang siswa SMA di tahun 1968 bisa punya akses ke komputer di sekolahnya. Dan tebak siapa yang beruntung? Bill Gates. Dia kebetulan sekolah di salah satu tempat langka itu. Keberuntungan Bill Gates itu benar-benar 1:1 juta. Tapi ingat, ada sisi lain dari koin itu, risiko. Sahabatnya Bill Gates namanya Ken Evans, sama pinternya, sama ambisiusnya. Tapi nasibnya beda. Dia kena risiko 1:1 juta yang tragis, meninggal dalam kecelakaan mendaki gunung bahkan sebelum lulus SMA. Bill Gates sendiri ngaku loh, dia bilang kalau nggak ada Lakeside nggak akan ada Microsoft.
Ini pengingat penting banget buat kita semua. Nggak ada sukses yang 100% hasil kerja keras, dan nggak ada kegagalan yang 100% karena malas. Selalu ada faktor keberuntungan dan risiko di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi gelap kesuksesan. Apa sih yang terjadi kalau orang yang udah punya segalanya, malah lupa diri, nggak ngehargain risiko, dan terus-terusan ngejar kata lebih? Kita ambil contoh Rajat Gupta, mantan CEO McKinsey, dan Bernie Madoff. Dua orang ini udah kaya raya, nggak usah ditanya lagi. Tapi mereka mempertaruhkan semua yang udah mereka punya dan mereka butuhkan, reputasi, kebebasan, keluarga, cuma demi apa? Demi uang yang sebenarnya nggak mereka butuhin. Ujung-ujungnya, dua-duanya masuk penjara. Kisah mereka ini ngingetin kita sama satu konsep keren dari penulis Joseph Heller. Waktu itu ada yang bilang ke dia, ada loh miliarder yang penghasilan sehariannya lebih gede dari total pendapatan novelmu Catch-22 seumur hidup. Tahu jawaban Heller apa? Iya sih, tapi aku punya sesuatu yang gak akan pernah dia punya, yaitu rasa cukup. Terus gimana caranya kita nggak kejebak ngejar lebih terus-terusan? Ada beberapa langkah nih. Pertama, stop geser-geser tiang gawang target kita. Kalau target naik terus tiap kali kita capai sesuatu, ya nggak akan pernah puas. Kedua, jangan banding-bandingin diri sama orang lain. Itu perlombaan tanpa garis finish. Ketiga, sadar kalau cukup itu bukan berarti sedikit. Justru cukup itu adalah tahu kapan harus berhenti biar nggak nyesel. Dan yang paling penting, jangan pernah mempertaruhkan hal-hal yang tak ternilai, kayak reputasi dan keluarga, demi sesuatu yang nggak sepadan. Oke, sekarang kita coba rangkum semuanya. Kalau ternyata perilaku itu lebih penting dari kecerdasan, dan keberuntungan itu punya peran besar, terus gimana dong cara kita ngatur uang? Jawabannya adalah dengan punya pola pikir baru. Jangan cuma jadi rasional, tapi jadilah masuk akal. Gini bedanya, jadi rasional itu kayak robot, ngikutin rumus plek ketiplek. Kedengerannya keren, tapi di dunia nyata susah banget dijalanin. Nah, kalau jadi masuk akal itu beda. Tujuannya adalah bikin rencana keuangan yang realistis, yang bisa kita jalanin terus-menerus, baik pas lagi seneng maupun susah. Rencana yang ngertiin kalau kita ini manusia, punya emosi, dan yang paling penting bisa bikin kita tidur nyenyak di malam hari. Pada akhirnya, coba deh pikirin ini. Kita mungkin udah belajar bertahun-tahun soal hitung-hitungan uang, tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan nanya, cerita apa sih yang sebenarnya kita yakini tentang uang? Jadi intinya adalah ini, kenali diri Anda. Pahami kenapa Anda berpikir seperti itu tentang uang. Hargai peran keberuntungan dan resiko dalam hidup, dan yang paling krusial, tentukan sendiri apa arti cukup bagi Anda. Karena cuma dengan cara itulah Anda bisa benar-benar menang dalam permainan uang ini. Terima kasih sudah menyimak.